Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jayat atas waktunya pada pagi hari ini. Di sela-sela kesibukan Pak Jayat masih menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Wawancara ini terkait dengan salah satu tugas dari modul 3.1 Pak Jayat. Jadi di modul 3.1 itu ada tugas demonstrasi kontekstual itu mewawancarai 3 kepala sekolah. Jadi, yang pertama itu kepala sekolah sendiri, kemudian yang kedua dari sekolah lain. Jadi kemarin untuk sekolah lain sudah ada Pak Gambang sama Bu Putut. Jadi yang belum itu kepala sekolah saya sendiri. Jadi ini tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah. Jadi nanti ada sekitar 8 pertanyaan Pak terkait dengan wawancara tadi. Jadi nanti saya mengajukan sekitar 8 pertanyaan. Itu nanti dijawab sesuai dengan pengalaman Pak Jayat. Oke. Oke. Sangat kalau mulai dari pertanyaan pertama ya. Siap. Nah, pertama Pak Jayat tentunya selama menjadi kepala sekolah pasti menemui sebuah permasalahan ataupun kasus-kasus, walaupun kasus di sini bukan berarti kasus yang besar, mungkin kasus kecil-kecil. Pasti kan kepala sekolah kan mempunyai hal tersebut ya, menghadapi hal tersebut walaupun itu bukan kasus besar atau permasalahan besar. Apalagi Pak Jayat kan selama ini juga kepala sekolah SMP Tatap, SD, kemudian PLT di SDN Gelodeng Apus ini, menjadi 3 kepala sekolah sekaligus nih. Jadi memang pasti ada hal-hal yang ditemui atau masalah-masalah ditemui. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana Pak Jayat itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ini adalah saya menggunakan pola yang sangat sederhana, yaitu dengan melihat benar atau salahnya etika tersebut, ya, baik secara moral dan norma yang menjadi pedoman. Jadi menurut saya dilema etika itu adalah ketika kita harus memilih salah satu dari 2 hal yang sama-sama benar, sehingga juga agak repot. Sebagai contoh, di sini adalah ada beberapa siswa di tata tertib sekolah itu anak tersebut harus memakai sepatu. Namun demikian, karena faktor ekonomi orang tua tidak bisa membelikan sepatu, sehingga anak tersebut sesuai dengan peraturan sekolah kan tidak diperbolehkan. Namun di sisi lain, anak tersebut kan karena faktor ekonomi juga tidak menggunakan sepatu, sehingga ini adalah merupakan suatu istilahnya itu permasalahan yang sama-sama benar tapi harus memilih salah satu, sehingga anak tersebut diperbolehkan tidak memakai sepatu walaupun yang sesuai dengan aturan sekolah adalah harus memakai sepatu. Sedangkan yang termasuk rujukan moral itu adalah salah satu yang juga sulit juga untuk kami. Contohnya adalah seorang guru, di mana guru tersebut mungkin dari dana keuangan pribadinya kurang. Pada suatu saat kami selaku penanggung jawab BOS, kadang-kadang ada yang melewati bendara BOS. Akhirnya bendara BOS komunikasi dengan kepala sekolah secara pribadi, pinjam dana BOS. Ya, namun keputusan ini juga sangat sulit. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan BOS pun tidak diperbolehkan. Tapi
secara kasihan kita kan merupakan bagaimana ya, kan kita punya rasa kemanusiaan sehingga kan kasihan. Jadi menurut saya begini, bisa kami simpulkan bahwa dilema etika itu keduanya benar, sedangkan rujukan moral itu adalah ada yang benar dan ada yang salah. Ya mungkin nanti bisa dilengkapi kita sambil berjalan untuk pertanyaan tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya jawab. Bila mana nanti kurang sempurna kita tambah di lain waktu. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan dilematika, walaupun itu dilematis, kedua-duanya sama benar. Tentunya sebagai kepala sekolah kan harus mengambil sebuah keputusan, Pak. Ya. Nah, kemudian bagaimana Pak Jaya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ya. Cara saya dalam mengambil keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benarnya, maka yang pertama kali adalah melakukan identifikasi, pengumpulan kasus tersebut dengan seksama, baru kemudian kita mengambil keputusan. Setiap kasus terutama memiliki penyelesaian yang berbeda-beda, jadi kita harus memahami kasus demi kasus sebelum mengambil keputusan. Tapi akhirnya saya lebih mengutamakan pengambilan keputusan yang untuk kepentingan bersama atau kepentingan orang banyak. Jadi pengambilan keputusannya lebih ke yang bermanfaat atau yang demi kebaikan warga sekolah. Ya betul. Jadi terutama dalam pengambilan kasus adalah walaupun mungkin ada 1-2 orang guru, mungkin siswa yang tidak berkenan, tapi itu demi orang banyak, itu yang kami lakukan. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin Bapak punya langkah-langkah atau prosedur khusus atau seperti apa yang selama ini Bapak lakukan terkait dengan kasus dilematika tersebut? Ya, langkah-langkah dalam selama ini yaitu yang telah kami lakukan adalah memahami dari berbagai kasus tersebut, kemudian melihat apakah kasus tersebut berbenturan dengan aturan atau tidak. Yang selanjutnya kami mengajak musyawarah dengan warga sekolah untuk mendapatkan masukan. Setelah itu saya akan memutuskan keputusan yang menurut saya keputusan terbaik bagi warga sekolah. Jadi kita juga sebaiknya lebih mengikutkan rekan guru lainnya ya. Jadi keputusan pribadi dengan keputusan orang banyak, walaupun itu mungkin ada yang tertekan, itu lebih baik. Jadi keputusan pribadi itu belum tentu diterima oleh orang banyak, tapi kalau sudah berdasarkan hasil musyawarah, insya Allah ada 1 atau 2 yang belum berkenan, insya Allah nanti akan mengikuti yang lain. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, dalam hal ini untuk yang lebih efektif yaitu dalam mengambil keputusan, yaitu musyawarah lebih dahulu. Jadi apapun, dimanapun, untuk kepentingan orang banyak, kami selaku mengedepankan musyawarah. Karena hasil musyawarah tersebut adalah baik untuk umum. Sedangkan musyawarah itu juga sebagai masukan dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan ini menjadi keputusan yang lebih baik, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di lembaga kita ini akan berjalan dengan baik apabila semua didasarkan hasil musyawarah sehingga memutuskan suatu keputusan yang baik. Musyawarah itu memang sangat penting bagi pengambilan keputusan. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan dan dilematika, tentunya ketika kita mengambil keputusan pasti ada sebuah tantangan Pak, karena setiap kasus kan berbeda-beda.
berbeda, ada yang mudah diselesaikan, ada yang sulit. Nah, terutama yang sulit itu pasti kan punya tantangan. Nah, kalau dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Dalam hal untuk mengambil keputusan, walaupun ya tadi di depan sudah saya sampaikan, tentu ada tantangan. Artinya ada beberapa teman yang tidak pada waktu musyawarah mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Tapi karena itu merupakan suatu keputusan, sehingga kami berusaha mengambil keputusan itu yang tidak merugikan orang lain. Setiap mengambil keputusan, saya cenderung mengambil keputusan yang bermanfaat bagi orang banyak. Tetapi hal tersebut juga membawa konsekuensi bahwa ada sebagian kecil yang dirugikan. Namun kan ruginya hanya kecil, tapi manfaatnya lebih banyak. Jadi hal tersebut menurut saya merupakan tantangan yang cukup sulit atau membebani kami ketika mengambil keputusan. Ya, sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, dalam mengambil keputusan, apakah Bapak punya jadwal tertentu atau ketika ada masalah itu langsung diselesaikan di saat itu juga, atau mungkin punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau mungkin punya prosedur tertentu, Pak, ketika ada masalah-masalah tersebut? Jadi tadi di atas kan kami sudah mengidentifikasi masalah, sehingga dalam menyelesaikan masalah pun itu tidak serta-merta atau tidak, waktunya tidak harus bersamaan. Tinggal kita melihat apakah permasalahan ini segera diselesaikan atau mungkin masih ada waktu untuk penyelesaiannya lebih lanjut. Untuk itu dalam hal ini kami berusaha untuk mengambil keputusan itu yang mungkin mendesak itu secepatnya. Jadi kita tidak menunggu waktu. Akan tapi apabila ada kasus tersebut istilahnya ada perlu waktu, jeda waktu, tentu kami perlu musyawarah lagi dengan Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru dan warga sekolah. Baru kemudian kita mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi setiap keputusan itu berbeda, Pak, ya? Berbeda, tergantung kasus yang kita hadapi. Terima kasih, Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan dilema etika? Ya. Dalam hal ini tentu ada faktor yang saya lakukan untuk mempermudah untuk mencari solusi, yaitu kita harus kolaborasi, kerjasama dengan teman-teman, dengan pengawas, ya, dengan Bapak Ibu guru yang menurut saya sesuai dengan putusan ini, sehingga dari hasil kolaborasi tadi bisa memutuskan suatu hal secara bersama sehingga menghasilkan keputusan yang baik untuk kepentingan bersama demi untuk kemajuan di suatu lembaga, yaitu di lembaga kita SDN 2 Prianus. Jadi mengikutkan pengawas itu juga penting, Pak? Itu sangat penting. Itu kan gunanya ada pengawas pembina, bila mana kita membutuhkan masukan-masukan yang perlu kita panggil, sehingga dalam kegiatan sekolah ini akan lebih maju karena akan lebih banyak yang memberi masukan. Terima kasih, Pak. Ini kita sudah pada pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhirnya seperti ini, Pak. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir ini ya. Betul, Pak. Ya. Sehingga begini, jadi selaku seorang pemimpin mungkin panjenengan setelah lulus penggerak, karena banyaknya kekurangan kepala sekolah, panjenengan juga tidak lama lagi mudah-mudahan nanti seorang menjadi pemimpin di sekolah yang bertanggung jawab di sekolah. Ya, ini mari kita berbagi pengalaman, mungkin nanti setelah menjadi pemimpin jenengan juga minimal seperti ini ya. Jadi dalam mengambil keputusan di dilema etika kita perlu bersikap terbuka.
Jadi ada keterbukaan terhadap berbagai masukan, berbagai saran dari semua pihak. Jadi kita apabila ada saran, masukan, jangan dianggap itu memojokkan. Itu gunakan sebagai motivasi untuk menyelesaikan dan memajukan suatu lembaga. Semakin banyak masukan ya, yang kita terima, maka semakin banyak juga ilmu-ilmu yang kita bisa terapkan di lembaga maupun minimal di lembaga atau di masyarakat. Selain itu juga harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga dengan antara masukan dan aturan itu tidak boleh benturan, harus saling bisa bekerja berjalan dengan lancar, dengan berdampingan. Jadi masukan yang sekiranya membumbui atau istilahnya masukan yang membantu dalam hal menjalankan peraturan itu adalah harus segera dilaksanakan. Dan yang terakhir kita harus menanyakan pada hati nurani kita sendiri, sehingga pada waktu kita memberi masukan, kalau kita memberi masukan kepada orang lain bertujuan baik, berarti kalau ada masukan dari orang lain itu tujuannya juga baik. Mungkin demikian. Terima kasih Pak. Pertanyaan sudah habis. Kalau bisa saya simpulkan, jawaban dari Bapak tadi luar biasa. Sedikit kesimpulan Pak, kalau dari hasil wawancara tadi, kalau bisa saya simpulkan bahwa ketika kita mengambil keputusan, kita harus bersifat terbuka Pak ya. Iya. Harus bisa bermusyawarah dengan guru lain, melibatkan pengawas. Intinya keputusan yang dimusyawarahkan itu akan lebih baik daripada diputuskan sendiri. Kemudian selanjutnya tadi kalau dari jawaban Bapak tadi, saya juga bisa menyimpulkan bahwa setiap permasalahan itu pasti membutuhkan penanganan yang berbeda. Jadi keputusan yang kita ambil juga tergantung dari masalah yang ada. Betul Pak ya? Ya. Kemudian tidak lupa setiap keputusan yang ada atau setiap keputusan yang kita ambil tentunya juga harus disesuaikan dengan peraturan yang ada. Sebisa mungkin peraturan yang keputusan yang kita ambil tidak berbenturan dengan peraturan yang ada. Kemudian juga harus disesuaikan dengan hati nurani ya. Seperti itu Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Sekali lagi satu terima kasih atas kesediaannya, waktunya. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa bicarakan di lain waktu Pak ya. Untuk selanjutnya luar biasa jawaban Bapak tadi luar biasa, bisa menambah pengetahuan dari saya, sudah pencerahan Pak. Sekali lagi terima kasih. Mungkin untuk wawancara hari ini saya cukupkan sekian Pak. Jadi untuk yang selanjutnya mungkin bisa kita komunikasikan di lain hari. Terima kasih. Sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak. Mungkin dari wawancara ini saya akhiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Bapak Sucipto. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Bambang sendiri? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Cep. Alhamdulillah. Bagaimana dibantu? Ya Pak. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Bambang di sela-sela kesibukan sebagai kepala sekolah. Hari ini ANBK Pak ya? Ya, di sela kesibukan sebagai kepala sekolah. Hari ini ANBK hanya ya, Pak Bambang menyempatkan untuk wawancara ini. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih Pak Bambang, walaupun sibuk tapi masih menyempatkan waktu untuk kegiatan wawancara ini. Pak Bambang, mungkin sebelum lanjut, sama-sama Bapak Sucipto. Mungkin sebelum lanjut, Pak Bambang mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, kemudian kepala sekolah di mana,
Terima kasih. Saya Bambang Eko Basuki dari SDN 3 Cakul di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Dulu kalau boleh disampaikan riwayat mengajar menjadi guru dari tahun 2010 itu mendapat SK di SDN 2 Watu Agung juga Kecamatan Dongko, lanjut di tahun 2018 itu sampai tahun 2022 bulan Januari itu di SDN 6 Dongko, terus mendapatkan surat tugas itu sebenarnya masih baru di SDN 3 Cakul, yaitu sejak Februari tahun 2022 Pak Cipto. Jadi kepala sekolah Pak ya. Pak Bambang, hari ini saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak Bambang. Mungkin sekitar 8. Bisa kita mulai Pak ya? Iya, yang pertama Pak Bambang, yang pertama tentunya setiap sekolah kan mempunyai permasalahan Pak ya. Namanya sekolah pasti mempunyai permasalahan, mempunyai kasus-kasus, walaupun itu kasusnya bukan berarti kasus besar, tapi kan pasti ada mungkin kasus kecil atau permasalahan kecil. Setiap sekolah pasti mempunyai permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Bambang, yang pertama, bagaimana Pak Bambang itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih Bapak Cipto. Itu sebenarnya seseorang yang sudah mempunyai pengalaman di bidang kepemimpinan yang sangat lama, tentunya sangat erat bersinggungan dengan pertanyaan Bapak Cipto tadi. Tapi sebelum saya di sekolah ini, dulu saya juga pernah ketika menjadi guru itu menjadi ketua KKG kelas bawah gugus 4 di Kecamatan Dongko, terus menjadi ketua PKS Dwija Bakti Kecamatan Dongko, juga menjadi pengurus HPKS Dharma Dwija di Kabupaten Trenggalek. Jadi sudah lumayan lama kami bersinggungan dengan hal yang berkaitan dengan moral dan dilema etika, Bapak Cep. Ya, Pak Bambang. Seandainya pada kondisi seandainya seperti bujukan moral, itu kan ada pilih gitu loh. Jadi ada pilihannya yang berpegang teguh pada norma dan aturan yang berlaku. Jadi seandainya bujukan moral itu ada pilihannya, ada salah dan benarnya. Tentunya kita akan memilih sesuatu yang benar. Benar, ya. Terus mengenai dilema etika, nah itu yang sangat berat Pak Cep. Karena dari waktu ke waktu itu seiring berjalannya waktu itu situasi itu sangat bertentangan, sangat sulit. Sangat sulit, Pak ya. Memutuskan itu sangat sulit karena berkaitan dengan keadilan, kebenaran seperti itu contohnya. Terus itu yang dihadapi sehari-hari yang berkaitan dengan sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Nah, pendidikan. Pak Cep. Ya. Jadi memang ketika ada dilema etika itu memang sulit untuk menentukan, Pak ya. Kemudian yang kedua, Pak. Iya, sangat sulit sekali menentukan. Kemudian yang kedua, selama ini Pak, bagaimana Pak Bambang menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Bambang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan ketika ada dua yang memang keduanya itu sama-sama benar? Yang berat di situ Pak Cep. Dua sama-sama benar, dua sama-sama mengandung nilai kebijakan. Itu yang sangat berat. Karena berkaitan juga dengan dua hal tersebut juga tidak mungkin
putuskan secara bersama-sama. Jadi yang berat itu dua sama baik, tapi disuruh memilih salah satu, itu Pak Cep yang berat. Iya. Berarti kalau saya itu bersifat relatif Pak Cep, tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dengan siapa kita menghadapi, dengan keadaan apa, waktunya kapan, itu. Yang penting kalau saya pribadi itu, yang penting mengutamakan kepentingan umum, kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu Pak Cep. Jadi lebih ke Seperti itu. kepentingan orang banyak begitu Pak ya. Nah, kemudian ini Pak Bambang, Betul. menurut Pak Bambang, hal-hal apa saja ya yang selama ini Pak Bambang anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang menurut Pak Bambang itu efektif itu bagaimana Pak? Ya, yang efektif itu sebenarnya saya itu lebih suka ke tadi, kita berpikir, kita melakukan apa yang kita harapkan orang lain itu bukan juga pada diri kita, Bapak Cep. Jadi sebenarnya juga bersifat sosial, jadi ada rasa kepedulian kepada sesama, begitu Pak Cep. Ya, Pak. Selanjutnya Pak Bambang, tentunya ketika kita menghadapi dilema-dilema itu kan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri Pak ya. Kalau menurut Pak Bambang, apa saja yang Ya. Pak Bambang anggap itu merupakan tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih Pak Cep. Yang pertama, kita itu mengambil keputusannya harus dari pemikiran persepsi. Jadi cara pandang kita bagaimana, cara pandang kita dengan lingkungan bagaimana, itu sangat mempengaruhi. Karena dalam lembaga atau di organisasi, karena lembaga juga sangat erat kaitannya dengan organisasi. Contohnya di lembaga pendidikan, di sekolah dasar kita ini sangat erat berkaitan dengan organisasi profesi, contohnya PGRI dan lain sebagainya. Itu yang penting keputusannya itu dilakukan individu atau dilakukan kelompok dan situasinya bagaimana. Jadi kita harus, tantangannya yang berat di situ. Terus yang kedua, jika sebuah keputusan itu merupakan hal baik bagi semua pihak, tentunya itu memerlukan proses yang tidak singkat Pak Cep. Jadi melalui interaksi sehari-hari, dimanapun tempatnya, negosiasi, dan lain sebagainya. Jadi apabila suatu kesepakatan ini sudah tercapai begitu, maka keputusan bisa langsung segera dibuat Bapak Cep. Jadi memang banyak hal Pak yang mempengaruhi Pak ya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya Pak Bambang. Sangat banyak. Ketika Pak Bambang menghadapi sebuah kasus tentang dilema etika, apakah Pak Bambang mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah kasus dilema etika tersebut? Apakah Pak Bambang mungkin langsung menyelesaikannya, atau mungkin ada jadwal tertentu, atau mungkin ada Pak Bambang mungkin membutuhkan prosedur tertentu seperti itu Pak, kalau Pak Bambang menghadapi sebuah dilema etika? Monggo Pak Bambang. Kalau saya Pak, seandainya itu secara waktu, saya pilih mengerjakan itu secepat mungkin Pak Cep. Jadi, halo Pak Cep. Ya, jadi kalau bisa permasalahan videonya tersebut terputus ya, Pak Cep. Ya, jadi kalau bisa permasalahannya diselesaikan secepat mungkin seperti itu Pak ya. Iya,
diselesaikan secepat mungkin, apalagi kita ini di lembaga ada banyak sekali contohnya secara fisik dan non fisik itu banyak sekali standar-standar nasional. Kalau dulu 8 kami seandainya sekarang itu di tulisan ada 7 standar yang harus dilakukan di dalam sekolah. Terus yang lain masalah-masalah semua untuk administrasi siswa seperti hari ini ketika kita akan melakukan wawancara kan ada juga proses ANBK yang tentunya ada penanggung jawab, ada pengawas, ada proktor dan juga ada teknisi. Jadi kalau tidak dikerjakan secara cepat maka akan berdampak negatif, terus pekerjaannya semakin bertumpuk, semakin banyak, akhirnya tidak akan terselesaikan. Jadi semakin cepat semakin baik Terus gitu, Pak ya. Caranya, iya betul. Caranya saya menggunakan metode yang demokratis, Pak Cip. Seandainya seorang pimpinan itu ada sikap idealis, ada sikap oportunis, ada sikap bermacam-macam yang jelek-jelek itu saya tapi memilih yang demokratis. Jadi bermusyawarah dulu seperti itu, jadi akan lebih bagus jika dilakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum menyampaikan sebuah keputusan, Pak Cip. Jadi lebih ke arah demokratis kalau Pak Bambang ya, agar semua pendapat rekan-rekan Pak Bambang juga tertampung di situ, Pak ya, bukan memutuskan sendiri seperti itu ya. Kemudian betul, ini karena saya tidak suka hal tersebut juga akan berdampak jelek ke depannya, Pak Cip. Ya, Pak Bambang. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak Bambang. Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak Bambang atau membantu Pak Bambang dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, jawabannya berkaitan dengan yang tadi, Pak Cip. Jadi faktornya itu untuk kepentingan orang banyak. Yang kedua, seandainya itu orang yang berkaitan erat dengan pekerjaan kita sehari-hari. Contohnya kalau di sekolah ya Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang lain, terus kalau di kecamatan itu dengan Bapak pengawas dan kantor yang lain seperti itu, Pak Cip. Ya, Pak. Dan ini pertanyaan terakhir, Pak ya. Pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang dapat Pak Bambang petik dari pengalaman Pak Bambang mengambil keputusan dilema etika, Pak? Sebelum mencapai dilema etika, Pak Cip, kalau kita gunakan seperti pepatah, satu tauladan sama dengan 1000 nasihat. Jadi kalau kita menggunakan pepatah tersebut, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, itu akan lebih membantu kita menyelesaikan semua pekerjaan ini secara tim. Karena kalau tidak secara tim tidak bisa, Pak Cip. Jadi langsung menyelesaikan sebuah pekerjaan, terus langsung dengan teori demokrasi, terus dikerjakan secara tim, itu insya Allah nanti pekerjaan semua akan berjalan dengan lancar. Seandainya ada hambatan itu sangat kecil karena kita bekerja tidak sendiri-sendiri, jadi kita sebagai tim. Intinya seandainya pepatah itu, Pak Cip, satu tauladan sama dengan 1000 nasihat. Seandainya Pak Cip juga bisa mengkondisikan suatu tim, juga bisa dijadikan tauladan sebuah tim tersebut. Jadi Pak Cip itu seandainya pekerjaan yang jitu yang khusus itu, Pak Cip seandainya juga menjadi guru,
juga menjadi tenaga kependidikan. Terus mana yang tidak lancar? Iya, Ya Pak. toh, ya kan semua lancar. Ya. Secara demokratis dengan metode itu, insya Allah semua lancar. Terima kasih Bapak Cip. Jadi memang kalau pekerjaan itu dikerjakan secara kolaboratif Pak ya, maka akan lebih cepat selesai, lebih Betul, dari segi tujuan mungkin lebih betul dapat sekali. Pak ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang sudah menjawab kira-kira tadi ada 8 pertanyaan Pak Bambang. Terima kasih sekali. Wah, kok sudah banyak Pak Cip. Ya, sudah 8 Pak pertanyaannya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Pak Bambang meluangkan waktu untuk saya wawancara Pak Bambang. Mungkin di lain hari bisa kita ngobrol-ngobrol lagi Pak, karena ternyata asik sekali Pak kalau ngobrol dengan Pak Bambang itu. Saya juga menjadi bertambah ilmu bagaimana memutuskan suatu yang sama-sama benar. Jadi sangat luar biasa Pak wawancara hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Pak Cip. Ya. Sama-sama, terima kasih Pak Cip. Saya sudah diajak belajar bersama-sama Pak Cip sebagai seorang calon guru penggerak. Mudah-mudahan dalam melakukan proses diklat Pak Cip ini terlaksana dengan lancar, sehat walafiat Pak Cip, dan selesai dengan lulus sempurna. Amin. Amin Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin wawancara kali ini saya akhiri dulu Pak ya. Mungkin bisa dilanjut di lain hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Tutut. Selamat siang Kak Cip. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Cip bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu, walaupun agak batuk dikit tapi sehat. Semoga cepat sembuh Pak ya. Amin, amin. Gini Bu, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih Bu di sela-sela kesibukan Bu Tutut sebagai kepala sekolah. Hari ini menyempatkan waktu walaupun ini sudah siang Bu, hampir jam 2, tapi Bu Tutut masih menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Jadi saya sangat berterima kasih Bu atas kesediaan Bu Tutut untuk saya wawancarai hari ini Bu. Maaf Bu, ini mengganggu sebentar. Ya, tidak apa-apa. Selama bisa membantu, insya Allah siap. Ada kasih. yang bisa dibantu untuk menjawab? Ya Bu, nanti saya ingin menanyakan sekitar 8 pertanyaan nanti Bu ya. Oke, siap. Ya, jadi mungkin sebelum saya mulai pertanyaan Bu, mungkin Bu Tutut bisa memperkenalkan diri dulu, mulai nama, kemudian pekerjaan dan lain-lain Bu. Terima kasih Pak Cip. Sebelumnya perkenalkan saya Tutut Turusilaningsih, saya kepala sekolah di SD Negeri 1 Sigi, Kecamatan Rongko, Kabupaten Trenggalek, menjadi kepala sekolah selama kurang lebih baru 8 bulan. Mungkin cukup itu saja Pak Cip. Sudah punya pengalaman selama 8 bulan Bu ya? Baru 8 bulan. Nah, dari 8 bulan ini Bu, selama 8 bulan memimpin sebuah sekolah, tentunya kan pasti ada suatu permasalahan atau mungkin kasus, walaupun itu kasusnya bukan berarti kasus yang besar Bu, mungkin kasus kecil-kecilan atau permasalahan, pasti kan setiap sekolah punya itu Bu ya, punya masalah, punya kasus. Nah, betul sekali. bagaimana cara Bu Tutut itu mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang dialami oleh sekolah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Baik, akan coba saya jawab Pak Cip. Setahu saya, kalau dilema etika itu adalah sebuah permasalahan di mana ada 2 pilihan yang secara moral itu benar namun bertentangan. Jadi intinya permasalahan itu menuntut penyelesaian dengan 2 hal yang sama-sama berat. Sama berat Bu ya. Misalnya saja, saya punya masalah ini, siswa saya itu ada yang kebetulan orang tuanya itu sedang sakit parah. Dan sebenarnya anaknya ini izin memang karena
menunggui orang tuanya yang sakit, namun dalam jangka waktu lebih dari seminggu. Ya, sama. Sedangkan peraturan sekolah, di peraturan sekolah itu menjelaskan kalau anak yang tidak masuk bukan karena sakit selama sekian itu sudah termasuk pelanggaran. Nah, itu bagi saya juga merupakan masalah yang termasuk dilema etika tadi. Jadi saya berat bagaimana untuk kelanjutan kasus ini. Sementara ibu anak ini kalau tidak ditunggui anaknya, bapaknya sedang ada di luar kota untuk mencari nafkah dan tidak ada temannya, sedangkan secara peraturan memang seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari dilema etika. Kemudian, setahu saya Pak Cep, untuk yang bujukan moral, itu suatu permasalahan di mana saya itu harus memilih iya atau tidak, atau artinya benar atau salah. Jadi satu masalah itu sudah pasti ada benarnya, namun di satu sisi ada kecenderungan untuk melanggarnya. Misalnya saja tentang ketertiban masuk, Bapak Ibu guru misalnya, sudah pasti terutama yang ASN itu kan harus misalnya ini ya, harus datang sebelum jam 7, kemudian karena suatu hal atau bagaimana kemudian minta izin dan seterusnya. Sebenarnya itu kan secara peraturan memang tidak boleh. Namun tidak sedikit yang yang istilahnya karena alasan tertentu juga sebenarnya sih, tapi tidak selalu tertib. Meskipun itu tidak selalu. Mungkin seperti itu Pak Cep, sepengetahuan saya untuk dilema etika dan bujukan moral. Iya, terima kasih Bu jawabannya. Ini saya lanjut ke pertanyaan kedua Bu ya. Silakan. Selama ini bagaimana cara Bu Tutut menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Tutut ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Jadi dua-duanya ini benar. Bagaimana cara Bu Tutut Dua-duanya mengambil benar. keputusannya? Kemudian bagaimana saya harus menyelesaikannya? Iya, mengambil keputusannya Pak Bu. Cep, kalau menurut pendapat saya harus menyelesaikan kasus ini sesuai dengan skala prioritas, terutama yang berkenaan dengan sekolah saya. Jadi, yang paling dibutuhkan oleh sekolah saya itu apa? Itu yang akan saya prioritaskan untuk saya selesaikan. Kemudian selain itu juga saya ambil nanti kebermanfaatannya itu lebih banyak yang mana. Jadi saya tetap memegang prinsip skala prioritas dalam hal ini. Jadi skala prioritas tadi Bu, dalam mengambil keputusan kita menentukan skala prioritasnya mana yang harus diselesaikan itu ya Bu. Mana yang harus Ya, dipilih. sesuai dengan kondisi lembaga saya. Ya, jadi tergantung situasi dan kondisinya Bu ya. Ketika ada masalah, tentunya kita akan menyesuaikan dengan permasalahan tersebut seperti itu ya Bu ya. Betul, Nah, kemudian pertanyaan ketiga Bu, Iya, Pak. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Tutut lakukan selama ini ketika ada dua hal-hal yang tadi semuanya benar tadi Bu? Ada dua hal yang sama-sama menuntut untuk diselesaikan. Mungkin ada langkah-langkahnya, ada prosedurnya. Biasanya saya dan dengan rekan-rekan di sekolah, dengan tim, artinya dengan semua PTK yang ada di sekolah itu, pertama mengidentifikasi kasus atau permasalahannya dulu. Kemudian kalau kasusnya sudah teridentifikasi dengan jelas, saya dan tim berusaha untuk mencari solusi-solusi. Kemudian dari solusi-solusi ini akan kita pilih mana yang paling pas, mana yang paling baik dengan kasus yang ada. Baru setelah ketemu satu obatnya ini, kita baru mengeksekusi atau melaksanakan penyelesaian. Ya, kalau saya tadi dari jawaban Bu Tutut tadi saya menemukan kata kunci itu dengan tim. Tadi Bu Tutut dalam menyelesaikan masalah lebih ke arah kolaboratif dengan semua warga sekolah seperti itu Bu ya, bukan kok diputuskan sendiri. Selama itu memang untuk kepentingan sekolah, saya selalu mengutamakan kolaborasi, Pak Cep.
Jadi tidak dari pemikiran saya sendiri, karena kalau dari pemikiran saya sendiri, kadang saya juga masih belajar juga menjadi kepala sekolah, itu kan masih jauh dari harapan. Kalau dari teman-teman kan ada ide-ide, itu kan bisa membantu penyelesaian juga. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, Iya Pak. hal-hal apa saja yang selama ini Bu Tutut anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang Pada kasus dilema etika, yang saya anggap paling efektif itu adalah hal-hal yang paling mudah dulu dilakukan. Jadi kembali seperti pada pertanyaan nomor 2 tadi, saya tetap mengutamakan kebermanfaatannya itu lebih banyak mana. Jadi saya efektivitas terhadap sekolah saya lebih ke arah mana, itu yang saya anggap efektif dan saya pilih. Jadi lebih mana yang bisa saya istilahkan mana yang memberi kemaslahatan lebih banyak bagi semua orang itu Ibu ya? Iya, betul. Jadi tetap ke arah situ. Iya, terima kasih Bu. Tentunya ketika mengambil keputusan pasti kan ada tantangannya Bu ya. Nggak semua itu Ya keputusan bisa pasti, kita pasti. ya, kita selesaikan dengan langsung ini kan mungkin bukan Selalu ada iya, resikonya. iya. Pasti ada tantangan. Nah, mungkin selama ini apa yang Tutut anggap itu sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, Bu? Oke. Begini Pak Cip, jadi tidak semua langkah-langkah yang saya ambil itu selalu tepat. Ada kalanya langkah-langkah yang saya ambil itu juga tidak sesuai dengan harapan. Nah, tantangan terberat saya ketika saya dan tim saya salah mengambil langkah, maka akibatnya akan menjadi tidak baik bagi sekolah saya. Jadi di situ saya butuh penyelesaian lebih lanjut lagi. Itu tantangan yang selama ini sering saya hadapi. Jadi tantangannya seperti itu, Bu. Nah, kemudian Bu, selama ini apakah dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus terkait dengan dilematika, apakah Ibu mempunyai apa tuh namanya, langsung menyelesaikannya atau mungkin punya jadwal tertentu atau mungkin punya bentuk atau prosedur tertentu dalam pengambilan keputusan itu, Bu? Langsung ini masalah langsung saya selesaikan sekarang atau mungkin Ibu Tutut sudah punya jadwal-jadwalnya atau seperti apa? Monggo Bu. Oh, terkait dengan pertanyaan ini, saya melihat bagaimana tingkat dilema etikanya. Kalau memang dilema etikanya itu urgent dan menuntut untuk segera selesai, maka pada saat itu juga saya harus segera menyelesaikan. Namun, ketika dilema etikanya itu masih punya tenggang waktu untuk menyelesaikan, maka di situ saya akan membentuk tahapan-tahapan atau waktu atau target kapan saya harus mampu menyelesaikan permasalahan. Seperti itu Pak Cip. Jadi tidak selalu sama untuk penyelesaiannya, itu tetap tergantung pada permasalahannya. Masalahnya. Berarti lebih ke kasuistik Bu ya. Kalau kasusnya seperti ini mungkin penyelesaiannya seperti ini, Ya, kasus seperti itu, penyelesaiannya seperti itu. Kita tidak bisa apa istilahnya, kebiah-uyah semua itu diselesaikan dengan cara yang sama seperti itu Bu ya. iya betul. Jadi kan kadang di sekolah itu tiba-tiba ada masalah, misalnya terkait anak yang tidak sengaja bermain dengan temannya dan yang satunya karena takut pengen pulang, sedangkan anak yang menjadi korban ini menyalahkan anak yang satunya tapi tidak mau diantar pulang. Nah, berarti yang seperti itu kan harus segera Nah, ya. memerlukan penanganan. Itu contoh yang harus segera memerlukan penanganan. Seperti itu. Terima kasih Bu. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kan? Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Tutut dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, Bu? Oke. Terima kasih Pak Cip. Kalau kita bicara dilema etika memang sulit. Namun kembali saya sebagai kepala sekolah ketika berusaha menyelesaikan masalah itu kembali ke peraturan yang ada. Kalau memang permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan menyesuaikan peraturan, maka saya tetap berpegang pada peraturan. Namun ketika permasalahan itu out of peraturan, artinya di luar peraturan, maka saya bisa menggunakan kata hati saya. Kemudian yang terpenting, faktor terpenting adalah tetap semangat, dan sebagai penguatnya pastinya saya
memperkuat diri dengan doa. Jadi faktor-faktor itu yang mungkin bisa menguatkan saya sebagai kepala sekolah yang masih belajaran, terutama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilema etika seperti ini. Jadi memang faktor spiritual juga berpengaruh Bu ya dalam penyelesaian dilematika. Bagi saya sendiri sangat Pak Cep itu. Ya, Bu, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Bu ya. Pertanyaan Ya. terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Tutut petik dari pengalaman Bu Tutut dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Jadi begini Pak Cep, memutuskan dua hal yang sama-sama benar dan itu rasanya berat sekali dan sulit sekali. Kadang menggunakan peraturan tidak bisa, kadang menggunakan kata hati tidak bisa. Jadi intinya kita masalahan gitu. Nah, saya kembali ke diri saya sendiri. Cobalah lakukan yang terbaik, karena ketika kita melakukan yang terbaik, insya Allah suatu saat akan ada kebaikan lain yang datang pada diri kita. Jadi intinya tetap semangat. Ya. Seperti itu. Ya, luar biasa Bu, penutup yang luar biasa. Intinya kita melakukan yang terbaik sebisa mungkin Bu ya. Dimanapun posisi kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Seperti itu Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Ini pertanyaan sudah selesai Bu. Tadi walaupun sudah selesai Pak ya. Walaupun tadi sekitar mungkin agak singkat, tapi ternyata sudah 15 menit Bu. Sudah lama juga Bu ternyata. Dan pertanyaan juga sudah Sama-sama habis. Pak Cep. Semoga Sekali lagi bisa ya. tugas-tugas Pak Cep untuk terus melanjutkan tugas di CGP. Amin. Ya, semoga kasih, lancar Bu. semuanya. Ya, terima kasih. Sekali lagi Bu, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih. Ini sudah sampai jam 2, Bu Tutut masih bersedia saya ganggu wawancara. Jadi, terima kasih sekali, masalah. Bu. Dan ternyata ngobrol dengan Bu Tutut sangat enak dan mungkin di kesempatan hari mungkin bisa ngobrol lagi Bu, biar saya sendiri juga mendapat ilmu-ilmu baru Bu. Siap Pak. Selama saya bisa siap membantu Pak Cep. Ya, terima kasih Bu. Mungkin sama-sama. Untuk wawancara kali ini saya tutup ya Bu ya. Silakan Pak Cep. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu.